pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pagi ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, mari kita tadarus terlebih dahulu. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Maidah ayat 2. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, sekarang waktunya absen dulu ya. Jangan lupa isi link absennya yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah selesai membahas bab hormati dan sayangi orang tua dan guru. Nah, sekarang kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, Ibu ingin bertanya pada kalian, apa ada yang tahu apa itu muamalah? Ya, Santi, silahkan. Nah, ya betul sekali. Sekarang Ibu akan menayangkan materinya. Disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, karena pada pembahasan kali ini lumayan banyak, jadi untuk pertemuan hari ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai pengertian muamalah dan macam-macam muamalah. Sebagai Muslim, kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan hadis telah diatur garis besar aturan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya yang berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya adalah memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi, muamalah itu apa sih? Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas,
dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Kemudian kita masuk ke pembahasan macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli. Yang pertama ada syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, syarat uang dan barang. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan juga milik sendiri. Dan yang ketiga, syaratnya yaitu ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Dalam jual beli ada beberapa istilah. Yang pertama ada yang namanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Khiyar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada khiyar majlis. Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Yang ketiga ada khiyar aibi atau cacat. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Istilah selanjutnya yaitu riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan juga pinjam-meminjam. Apapun bentuknya, riba dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua ada riba kordi.
Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. Dan yang keempat ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Macam-macam muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, ada yang berpiutang dan ada yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Dan yang ketiga ada lafaz kesepakatan. Misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu. Beberapa hari lagi, jika sudah punya akan saya lunasi. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Namun, apabila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh dan termasuk ke dalam riba. Nah, dan yang terakhir ada sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, dan juga hewan. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa yaitu yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang masih kurang jelas atau sudah paham semua? Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya, dan bisa kalian berdiskusi dengan teman yang lain. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Untuk tugas hari ini, kalian kirim hasil rangkuman dari materi yang telah Ibu jelaskan. Nanti linknya Ibu kirim ke grup ya, dan batas pengumpulannya sampai jam 12. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan semangat
mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.